甘くてもら甘くてもらきっともらし恋しもいてもら甘くてもら甘くてもらBukti moya semati mola, amante mola, amante mola. Tipo mola skoj semati mola, amante mola, amante mola. Bukti moya semati mola, amante mola, amante mola. Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya selesaikan pada mata kuliah ekonomi makro. Sebelum saya mulai presentasinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Namun, di awal video, saya telah meletakkan nama, NPM, dan begitu juga kelas saya. Oke, saya sendiri dengan nama Nur Aini, NPM 19110052, kelas manajemen Cisure. Baiklah, saya mulai presentasinya. Di sini ada 5 contoh soal dan akan saya jawab soal tersebut. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat hingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya, umumnya masyarakat hanya mengenali suku bunga dalam konteks hubungan dengan perbankan, yaitu saat akan membuka deposito atau akan mengajukan pinjaman. Ketika suku bunga rendah, maka masyarakat cenderung termotivasi untuk mengajukan pinjaman. Sedangkan jika suku bunga tinggi, maka masyarakat akan enggan meminjam pada bank. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk melakukan ekspansi usahanya. Sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnisnya. Soal yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir? Jawabannya, menurut saya, kebijakan tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan kebijakan non-tarif barir adalah berbagai jenis kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi dan juga dapat mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Soal yang ketiga, di sini jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jawabannya, kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Instrumen kebijakan ekonomi internasional ini dibedakan berdasarkan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya. Setidaknya ada 3 instrumen penting yang ada dalam kebijakan ekonomi internasional. Di antaranya, pertama, kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional
meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk baik barang ataupun jasa. Jenis dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor, bilateral, trade agreement, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencangkup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan dari luar negeri. Kebijakan bantuan dari luar negeri ini merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lainnya. Bantuan ini berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. Soal yang keempat, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Menurut saya, perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Dalam perekonomian terbuka mulai diberlakukan di semua negara. Dalam perekonomian terbuka ini juga menggambarkan kondisi yang dimana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Soal yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan? Jawabannya, faktor-faktor penghambat pada proses pembangunan diantaranya yaitu pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi, jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produksi yang dihasilkan. Tetapi, bagaimana dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat di negara-negara sedang berkembang? Nampaknya hal ini belum menjadi modal dasar yang positif. Bahkan, jumlah penduduk yang banyak seringkali menjadi penghambat. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang paling rawan adalah hambatan berupa dualisme sosial dan teknologi yang sangat mempengaruhi mekanisme pasar sehingga sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Pembentukan modal di negara-negara yang sedang berkembang merupakan lingkaran tak berujung pangkal. Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan terjadinya merendahnya pendapatan real. Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving atau low investment dan rendahnya pembentukan modal. Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah juga. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang pada akhirnya kekurangan modal. Masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat diolah, dan seterusnya, sehingga merupakan lingkaran yang tidak berujung pangkal. Yang keempat, struktur ekspor berupa bahan mentah. Sektor ekspor negara sedang berkembang belum merupakan
agent of growth karena bersifat industri yang mendorong ekonomi, dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Publik berpendapat bahwa dalam jangka panjang, daya tukar barang-barang yang diperdagangkan oleh negara sedang berkembang dengan negara maju akan menjadi bertambah buruk dan merugikan negara sedang berkembang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.